Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda semua. Channel yang membahas informasi seputar peternakan. Salam satu hobi, semoga sehat selalu dan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman peternak, sebagai seorang peternak, tentu saja yang kita bayangkan adalah keuntungan. Di mana-mana, orang usaha pasti tujuannya adalah mencari keuntungan. Tidak sedikit orang usaha yang mengalami kesuksesan dan mendapatkan keuntungan yang melimpah. Tapi, tidak sedikit pula yang mengalami kerugian alias bangkrut karena beberapa faktor. Maka dari itu, kali ini kita akan mengupas tuntas faktor-faktor penyebab peternak bebek petelur mengalami kerugian. Tapi sebelum dilanjut, saya ingatkan kepada teman-teman supaya tidak lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng supaya kita bisa bersama-sama menjadi peternak yang cerdas. Teman-teman peternak, ada beberapa faktor yang harus benar-benar diperhatikan oleh para peternak agar usaha ternak bebek petelur yang digeluti tidak mengalami kerugian alias bangkrut. Adapun faktor yang pertama adalah kurangnya ilmu. Terburu-buru memulai beternak tanpa modal ilmu yang mumpuni tentu saja akan sangat beresiko, yang bisa berakibat fatal dan menyebabkan kerugian alias kebangkrutan. Maka dari itu, sebelum terjun langsung ke dunia peternakan, alangkah baiknya calon-calon juragan mempelajari ilmunya terlebih dahulu, supaya ketika benar-benar sudah terjun di dunia peternakannya sendiri, kita benar-benar sudah menguasai ilmu usaha yang akan kita geluti. Di zaman sekarang yang serba canggih dan mudah ini, banyak sekali jalan untuk mendapatkan ilmu. Calon-calon juragan bisa belajar dari YouTube, Mbah Google, mengikuti forum-forum di Facebook, membaca buku seputar peternakan, atau bisa juga berkunjung langsung kepada para peternak yang lebih dulu memulai usaha ternak bebek petelur. Bagi seorang peternak, ilmu sangat diperlukan sekali. Apalagi usaha ternak bebek petelur ini modalnya tidak main-main. Jadi, jangan sampai usaha kita akan mengalami kendala di tengah jalan gara-gara kita minim ilmu. Untuk mendapatkan ilmu yang tepat dan teruji kebenarannya, teman-teman peternak jangan asal comot ilmu sembarangan. Tetapi, pastikanlah ilmu itu berasal dari sumber-sumber yang benar-benar terpercaya, supaya langkah kita tidak salah sehingga kerugian bisa dihindari. Adapun faktor yang kedua, tingginya harga pakan. Harga pakan yang melambung tinggi terkadang memang akan menghantui setiap peternak bebek. Karena harga pakan yang tinggi akan berakibat biaya produksi juga semakin tinggi. Apabila biaya produksi tinggi, bisa dipastikan keuntungan akan menurun dan dikhawatirkan akan berakibat peternak mengalami kerugian. Tingginya harga pakan yang muncul memang tidak bisa dilepaskan dari bahan baku pakan tersebut. Tingginya permintaan pakan tidak diimbangi dengan bahan baku pakan yang tersedia.
sehingga pakan menjadi langka dan sulit didapatkan. Jadi, sebelum harga pakan melambung tinggi, calon-calon juragan harus pintar-pintar mencari solusi dengan menggunakan pakan alternatif yang mudah didapatkan dengan biaya yang lebih ringan dan murah. Tetapi tetap mengutamakan nutrisi untuk menjaga kesuburan bebek petelur kita. Dengan begitu, kita bisa menekan biaya perawatan produksi bebek petelur kita, sehingga usaha tetap berlanjut dan keuntungan bisa diraih. Adapun faktor yang ketiga, terserang penyakit. Walaupun banyak yang beranggapan bahwa bebek adalah salah satu hewan unggas yang kebal terhadap penyakit, tidaklah sepenuhnya betul. Karena bebek tetaplah bebek, yang kapan saja penyakit bisa saja tiba-tiba datang menyerang lewat jalan manapun. Entah itu disebabkan karena kandang yang basah dan becek, pakan yang tidak bernutrisi, dan lain-lain. Maka dari itu, para peternak harus benar-benar hati-hati dan selalu memperhatikan kesehatan bebek dengan cara selalu memberikan pakan bernutrisi, membersihkan air minum pagi dan sore, serta usahakan kandang agar selalu dalam keadaan yang kering dan tidak basah. Dan apabila memang diperlukan, berikanlah vaksin kepada bebek agar kekebalan tubuhnya terjaga, sehingga angka kematian bisa dihindari. Adapun faktor yang keempat, murahnya harga jual telur. Di waktu-waktu tertentu, tidak bisa dihindari bahwa harga jual telur bebek bisa saja mengalami penurunan. Bisa diprediksi atau ditebak bahwa harga jual telur bebek akan mengalami penurunan apabila panen sedang melimpah, sedangkan permintaan telur yang menurun. Jika tidak diantisipasi dengan strategi yang jitu, tentu saja resiko kerugian bisa di depan mata alias bangkrut. Maka dari itu, peternak harus cerdas-cerdas mencari solusi supaya ketika harga jual telur di pasaran menurun, harga jual telur kita tetap stabil. Dengan cara menjalin kerjasama yang bagus dengan para pedagang, rumah makan, warung-warung, pengusaha telur asin, dan lain-lain. Atau mungkin bagi yang punya keahlian ganda, telur bisa dikelola sendiri dengan berbagai hidangan yang bervariasi, sehingga nilai jual telur kita tetap tinggi dan kerugian bisa terhindarkan. Teman-teman peternak, itulah tadi beberapa faktor penyebab peternak bebek petelur mengalami kerugian. Video ini sengaja saya buat karena merasa prihatin apabila ada salah satu anggota keluarga peternak bebek petelur yang mengalami kerugian karena menyepelekan beberapa faktor-faktor di atas. Semoga dengan hadirnya video ini, kita bisa bersama-sama menjadi peternak yang kreatif, solutif, inovatif, sukses, cerdas, dan tanggap terhadap kondisi dan situasi, serta tahan banting. Amin. Salam wek-wek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.